Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Ramadan kita kali ini menjadikan kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita sedikit mengenang ada sebuah buku yang sangat unik, sangat menarik. Buku ini juga fenomenal di dunia internasional pada kajian keislaman. Judulnya Limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Buku ini ditulis oleh Al-Amir Syakib Arsalan. Konon buku ini lahir karena ada seorang Indonesia yang pada beberapa literatur disebut berasal dari Kalimantan. Beliau dikenal sebagai Syekh Muhammad Basuni Imron, seorang penasehat atau ulama, ya, imam dari kerajaan Sambas. Tentu pertanyaannya, kira-kira terjadi sebelum tahun itu, tahun terbitnya buku itu. Buku ini juga, judul buku ini konon juga ditulis dari pertanyaan yang sama. Pertanyaan ini dikirimkan ke Mesir oleh Imam Muhammad Basuni Imron, diterima oleh Rasid Ridho, kemudian oleh Rasid Ridho dikirimkan oleh sejawatnya yang ada di Swiss, yakni yang bernama tadi itu Al-Amir Syakib Arsalan. Secara umum, isi buku ini sebetulnya berisi sebuah perenungan yang sangat mendasar. Kenapa atau mengapa umat Islam di dunia ini relatif mundur dan mengapa justru teman-teman di luar umat Islam maju. Jadi buku ini pertanyaan yang sangat mendasar, berisi pertanyaan yang sangat mendasar, dan sebetulnya buku ini berisi pendapat Al-Amir Syakib Arsalan ini. Kenapa demikian? Lah, isi dari buku ini ternyata secara umum juga menyimpulkan bahwa hanya nilai-nilai Islam lah yang membuat ukuran bagaimana umat Islam akan memiliki statusnya di dunia ini. Apakah umat Islam atau Muslim di dunia ini akan maju atau akan mundur? Artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya kemajuan umat Islam di dunia ini, jadi kita harus membedakan antara umat Islam dengan Islam. Jadi di buku ini tidak mempermasalahkan apakah Islam mundur atau tidak, karena itu tidak tidak memadai untuk ditanyakan. Kita menanyakan kenapa umat Islamnya mundur. Nah, untuk mengukur itu, Syakib Arsalan memberikan pendapat bahwa kita harus kembali pada nilai-nilai keislaman itu sendiri. Jadi yang menjadikan mundur saat kita tidak kembali pada nilai-nilai keislaman. Bagaimana caranya? Beliau juga dalam buku ini secara lebih masuk menjelaskan bahwa ada dua kiat bagaimana kita harus memperjuangkan kemajuan Islam kembali. Yang pertama adalah dengan semangat yang sangat keras untuk kembali pada nilai-nilai keislaman. Yang kedua adalah dengan strategi yang sangat jelas. Jadi tanpa semangat yang keras, tanpa strategi yang jelas, kira-kira kita akan kesulitan untuk kembali pada nilai-nilai Islam yang sebetulnya dijanjikan kalau kita berpegang padanya, kita akan kembali memimpin dunia ini. Dengan semangat yang keras, itu artinya bahwa kita punya komitmen yang tinggi bahwa Islam sekali lagi adalah akidah kita, inti dari seluruh penghambaan kita dan tujuan kehidupan kita di dunia untuk menuju pada kehidupan yang lebih abadi. Tanpa semangat ini tentu kita akan kehilangan kepercayaan diri bahwa nilai-nilai luhur dalam Islam yang kita anut, yang dianut oleh umat Islam di dunia ini sebetulnya tidak pernah kalah.
nilai-nilai ini tetap unggul, dan justru karena umat Islam semakin menjauh dari semangat ini, maka dia menjadi luntur. Yang kedua adalah dengan strategi yang jelas. Ini intinya. Jadi kira-kira dalam buku ini ingin mengajak kita merenungkan kembali bahwa tanpa strategi yang jelas, kita tidak akan juga berhasil melampaui kompetisi internasional, kompetisi global, bagaimana umat Islam di dunia ini akan bersaing dengan umat-umat lain di dunia, terutama untuk umat-umat selain Muslim. Strategi yang jelas di sini, Amir Shakib Arsalan mengusulkan bahwa tetap kita harus kembali pada ilmu pengetahuan, bahwa sumber daya manusia umat Islam di dunia ini harus terus diperhatikan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Karena ghairuhum, kebudayaan di luar Islam itu maju juga karena ilmu pengetahuan. Dengan teknologi tinggi, dengan pencapaian-pencapaian peradaban yang real yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia di dunia. Itu tidak lain dengan ilmu pengetahuan. Tidak tanggung-tanggung. Amir Shakib Arsalan juga menyarankan bahwa kita boleh belajar pada ghairuhum itu tadi. Kita belajar pada Amerika, pada China, pada teman-teman yang lain yang kira-kira peradabannya lebih tinggi secara keduniawian daripada peradaban yang sekarang sudah berhasil dicapai oleh umat Islam di dunia. Jadi kombinasi tadi itu meneguhkan bahwa sebetulnya Ramadan yang barokah ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengkalibrasi pikiran dan semangat kita kembali untuk kembali pada nilai-nilai keislaman. Artinya apa? Bahwa sebetulnya dalam Islam itu tidak hanya soal memperjuangkan kebenaran-kebenaran usuli. Kalau dalam filsafat, kebenaran-kebenaran kira-kira kebenaran-kebenaran korespondensial, koherensial, performatif, deflasionari, dan seterusnya. Namun, kita juga harus kembali untuk mengembangkan kebenaran-kebenaran Islam itu menjadi kebenaran pragmatis. Apakah Islam, agama yang sangat, tadi kita katakan sangat unggul, yang agama yang paling tepat, yang kita yakini ini dapat bermanfaat bagi kehidupan di dunia yang lebih baik, sehingga nanti di akhirat kita juga bisa menghadap Allah dengan bangga, dengan tentu saja dengan kesadaran diri bahwa kita telah berhasil dipercaya oleh Allah sebagai khalifah melalui jalan tadi itu, bahwa kita harus mengamalkan ajaran Islam secara pragmatis, bahwa Islam itu benar, Islam itu akan maju, Islam itu akan kembali memimpin dunia saat dia tidak hanya bicara soal kebenaran-kebenaran ukhrawi, tapi juga dia telah berhasil memanfaatkan nilai-nilai Islam itu sebagai sumber daya pendorong untuk kemanusiaan, untuk menjawab tantangan-tantangan di dunia, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Banyak persoalan di dunia. Dan kadang-kadang persoalan ini tidak terkait langsung, kalau kita lihat tidak terkait langsung dengan persoalan-persoalan yang biasa kita bahas di masjid-masjid. Misalnya tentang pangan, tentang lingkungan, kemiskinan, ekonomi, kemudian perubahan iklim, pandemi, dan seterusnya. Sayang sekali ketika kita kemudian hanya fokus pada hal-hal yang usuli, hanya mempertanyakan kebenaran-kebenaran ontologis ya, kira-kira begitu. Tetapi kemudian kita lupa bahwa di balik itu, di depan sana tantangan belum kita jawab, bahwa limadza ta'akhurul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum sampai sekarang ini. Dengan semangat yang kuat, komitmen, tetap percaya bahwa Islam adalah agama yang luhur, yang telah dipilihkan Allah kepada kita semua. Kita juga harus mengimbangi itu dengan strategi yang jelas, bahwa hanya dengan jalan-jalan kebudayaan modern lah kira-kira kita bisa mengembangkan peradaban umat Islam di dunia ini melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian kira-kira ke depan umat Islam akan dapat kembali bangkit dan terlibat untuk menjawab persoalan-persoalan penting dunia seperti pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih, semoga renungan singkat ini bermanfaat bagi kita. Semoga
kita kembali bangkit untuk merenungi bahwa kita menjadi umat Islam yang kembali dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.